Halo, selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Denny dan selamat datang di konten Resah. Konten ini saya buat sebagai jurnal pribadi saya untuk mengatasi ketakutan saya dalam bersuara di ruang publik dan sebagai sarana untuk menguji kemampuan kognitif saya dalam menilai sesuatu. Apakah proses berpikir yang saya lakukan dapat diterima oleh akal sehat atau sebenarnya sesat pikir? Kamu boleh menilai. Silakan tulis di kolom komentar. Hari ini Minggu, 9 April 2023. Selamat Paskah buat teman-teman yang merayakan. Ini pukul 9 malam. Kita akan membahas tentang fenomena standar ganda yang cukup meresahkan saya pribadi. Biar nggak salah paham, kita bahas dulu ya apa itu standar ganda. Standar ganda itu adalah ukuran moral atau penilaian terhadap sesuatu yang berbeda nih antara golongan yang satu terhadap golongan yang lain yang cenderung tidak proporsional. Maksudnya gimana tuh? Gampangnya cara pikirnya nggak adil. Walaupun di dunia ini kita sama-sama tahu ya bahwa nggak ada yang benar-benar adil dan kita juga berusaha untuk menerapkan keadilan menurut kacamata kita masing-masing. Maka dari itu, coba kita pakai kepala kita, kita lihat nih apakah standar ganda ini baik atau tidak. Contoh standar ganda yang sederhana, misalkan dalam hal menangis, kita percaya bahwa wanita itu bisa melepaskan stres dengan menangis, tapi kita menganggap pria yang menangis itu aneh atau mungkin lemah gitu, tidak biasa. Padahal kalau kita lihat lagi, menangis itu adalah cara kita meregulasi emosi negatif kita dan siapapun berhak menangis. Contoh lain deh, ini lumayan seru nih karena tadi saya juga baru bahas ini. Orang yang operasi plastik, nggak usah operasi plastik deh, sulam alis atau pakai extension, ya dianggap tidak mensyukuri ciptaan Tuhan. Di sisi lain, semua orang pakai make up untuk memodifikasi wajahnya. Lalu teman-teman yang cowok ini berargumen, enggak kok kita nggak pakai make up. Tapi cowok juga pakai benda lain untuk make up bagian tubuh masing-masing. Contohnya pakai baju keren, pakai sepatu keren, pakai jam tangan yang mahal. Karena kita mau tampil keren. Salahnya di mana? Kalian nilai sendiri. Nah, statement barusan mungkin cukup kontroversi ya dan banyak yang nggak setuju. Masa kita nyamain operasi plastik, make up dengan pakai baju yang keren? Coba kita bedah sedikit ya. Operasi plastik itu kan merubah bentuk tubuh yang dikasih Tuhan. Lalu anggaplah kita semua setuju Tuhan itu baik dan semua ciptaannya itu baik. Namun banyak orang yang nggak suka juga. Kenapa tuh? Ini menurut saya ya, karena manusia sendiri yang merusaknya. Jadi kalau kita lihat, ini mohon maaf sebelumnya, kenapa orang bisa lahir cacat atau tidak sempurna? Penyebabnya ada banyak. Umumnya itu karena kelainan genetik atau mutasi gen. Dan kenapa bisa ada kelainan genetik? Penyebabnya banyak lagi. Bisa karena radiasi ultraviolet, bisa jadi karena terinfeksi virus, bisa jadi karena malnutrisi saat kehamilan, ketidakcocokan genetik, dan lain-lain. Sederhananya, ketidaksempurnaan itu adalah respon terhadap cara manusia yang tidak ideal, tidak sehat, atau dalam tanda kutip salah. Dan sedihnya itu diwariskan dari generasi ke generasi. Iya, jadi bisa jadi kalau anak terlahir tidak sempurna, itu ya bukan salah anaknya, tapi diturunkan dari orang tuanya atau bahkan generasi sebelumnya lagi. Lalu dari situ kita tarik ke fenomena operasi plastik. Kalau ada orang yang, sekali lagi mohon maaf nih ya, terlahir dengan bibir sumbing, lalu melakukan operasi plastik untuk memperbaiki bentuk bibirnya, dan itu dianggap wajar. Sedangkan kalau ada orang yang bibirnya tidak sumbing,
lalu melakukan operasi plastik dianggap tidak wajar. Padahal asalnya sama, ketidakpuasan terhadap bentuk asalnya itu. Iya, mungkin dari sini juga masih banyak yang nggak setuju dan nggak apa-apa. Contoh lain, misalkan ya kita lihat kenapa orang bisa gendut. Ya ada faktor genetik, but mostly itu karena dari behavior sehari-hari, karena makannya berlebihan. Lalu orang yang gendut itu mencoba memperbaiki kondisi tubuhnya. Ada yang pakai cara olahraga, nge-gym teratur biar bisa kurus, dan itu kita anggap keren. Sedangkan cara lainnya ada yang pakai cara sedot lemak yang mungkin dianggap instan, dan ini juga mungkin dianggap sebelah mata. Padahal tujuannya sama-sama pengen kurus, memperbaiki bentuk tubuh. Dan kalau tadi kita indikatornya pakai kerja keras dan tanpa kerja keras, sedot lemak itu kan mahal ya, butuh biaya gede. Means butuh punya uang yang banyak. Punya uang banyak itu dari kerja. Dan ya bisa jadi dia juga bekerja keras untuk ngumpulin uang biar bisa sedot lemak, misalkan seperti itu. Ya ini kepanjangan sih bahas make up. Tapi intinya kalau dari sini aku sendiri bisa menilai bahwa standar ganda yang kita lakukan sehari-hari itu buruk. Kenapa buruk? Karena ini membuat konsep keadilan jadi sesuatu yang sangat sederhana. Yakni benar salahnya menurut gue, benar salahnya berdasarkan apa yang gue percaya dan apa yang gue tahu saat itu. Jadi kita jadi hakim buat orang lain. Padahal kalau kita ngomongin hukum ya, itu dibuat dengan sangat hati-hati dan kontekstual. Kadang butuh lebih dari satu periode nih kalau di Indonesia ya untuk mengesahkan satu undang-undang tertentu. Dan buat tentuin seseorang itu bersalah atau enggak itu butuh persidangan, dan sidang itu bisa jadi sangat panjang. Nah, di sidang aja kalau hakim salah ambil keputusan, itu banyak orang yang akan dirugikan. Entah itu korban, entah itu terdakwa. Dan bayangin kalau kita nih main hakim sendiri dan pakai standar ganda kita setiap hari, berapa banyak orang yang akan kita rugikan, berapa banyak orang yang akan kita sakiti. Jadi hati-hatilah dalam bertindak. Iya, dari sini kita tahu pepatah diam itu emas. Kenapa diam itu emas? Karena saat orang diam, isi kepalanya cenderung bergerak atau memikirkan sesuatu. Ya, di dunia ini banyak hal yang salah, banyak hal yang meresahkan diri kita, dan baik kalau kita mau memperbaiki itu. Caranya gimana? Bisa sesederhana kita ngingetin sesama kita dan saling tukar pikiran. Dan ingat, mengingatkan tidak sama dengan menghakimi. Jadi mari sama-sama kita upayakan dunia yang adil buat satu sama lain. Sekian buat hari ini. Ngomong-ngomong, saya sendiri juga masih suka standar ganda. Jadi buat teman-teman yang interaksi sama saya, please ingetin saya kalau saya masih ngelakuin itu. Kita sama-sama bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Sampai jumpa.